Ya, selamat siang Bu. Perkenalkan nama saya Fenda Julia. Saya Shalomita. Kami dari kelas 12 IPA 2. Di sini kami akan melakukan praktikum yaitu membuat sirup sirsak. Ya, jadi di sini Ibu kami akan menyebutkan alat dan bahan yang kami gunakan. Ada gula, Ada sirsak, kemudian ada asam sitrat, ada blender, terus itu ada juga ini esense untuk pengharumnya atau penambah aroma pada minuman atau sirup kami. Nah, jadi langkah yang pertama itu kami akan memotong buah sirsak. Kemudian kami akan memblendernya. Ya, jadi di sini Bu tadi habis kita keluarkan buah sirsaknya dari kulitnya, kemudian kita masukkan ke dalam blender dan kita tambahkan sedikit air agar bisa di blender. Oke, mari kita blender. Ya, setelah kita rasa sudah cukup halus, kita akan membuat air gulanya. Ya, jadi di sini Ibu kan akan merebus air gula. Gulanya kami pakai 1/2 kg gula. Kemudian ditambahkan 300 ml air untuk melelehkan gulanya. Oh, dimati. Jadi di sini Bu, kami sudah mulai melelehkan air gulanya. Jadi menunggu sekitar 5 menitan untuk menunggu gulanya meleleh. Oke Bu, di sini sudah mulai air gula kami sudah mulai menyatu dengan air atau sudah meleleh Bu. Kemudian nanti setelah itu kita akan membiarkan dia dulu dingin, kemudian kita akan memasukkan sari buah sirsak ini dan kita akan mencampur aduk semuanya. Oke Bu, ini setelah air gulanya meleleh, kemudian kita akan memasukkan sari sirsaknya ke dalam air gulanya. Kemudian setelah itu kita aduk hingga merata. Oke, kita tunggu hingga dingin dan nanti kita akan memasukkan asam sitrat dan esense sirsaknya. Jadi Bu, begini hasilnya setelah kami campurkan sirsak dan air gulanya tadi. Habis itu tadi kami larutkan asam sitrat 4 gram dan air 20 ml pakai air hangat.
dimasukkan ke dalam sirsak dan air gula yang tadi sudah kita campur. Jadi ini merata. Dan setelah itu kita masukkan esensa sirsaknya. Ya, kami di sini tidak menggunakan pewarna putih lagi karena sudah putih dari buah sirsaknya. Dan ini hasilnya. Kemudian kami akan menaruh di tempat atau wadah yang tertutup dan kami akan simpan di dalam kulkas dan di ruangan yang terbuka. Ya, jadi ini Bu yang hasil sirup sirsaknya. Di sini kami taruhkan di tempat ini buat di ruangan, dan ini untuk di kulkas. Jadi kami bakal tunggu yang mana yang cepat basi. Oke. Ya, sekian dari kami Bu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang kurang tepat. Terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Fanda Julia. Di sini saya akan menjelaskan tentang berapa lama sirup sirsak yang saya buat bersama teman saya ini dalam kulkas dan di ruangan terbuka. Jadi yang pertama itu yang di dalam kulkas. Nah, jadi menurut saya simpan ini sekitar 5 hari atau bisa juga lebih. Karena jika saya taruh dalam kulkas akan memperlambat penumbuhan jamur, serta suhu ruangan dan kulkas juga membuat sirup tetap harum dan tidak berbau atau mengubah bentuk awalan sirup. Nah, jadi dari awal saya buat itu bentuknya tetap seperti ini. Dia tetap kental dan tidak ada berubah sama sekali, dan aromanya juga tetap sama. Nah, kemudian yang di suhu ruangan terbuka itu cuma bertahan sampai 1 atau 2 hari saja, karena sirup sirsaknya ini sudah mengalami perubahan, seperti perubahan pada aroma yang sudah berubah menjadi bau, kemudian seperti basi, dan bentuknya juga berubah. Ini saya buka. Ya, di sini mengalami tekanan juga Bu. Nah, ini seperti ada lendir gitu di atasnya, kemudian di bawahnya ini ada kayak cairan atau air-air gitu, jadi mereka terpisah. Nah, dan aromanya ini sangat bau, berbeda dengan yang awal. Nah, kemudian ketika kami membuka ini, soalnya kami tidak ada buka-buka tutup, kami langsung buka. Nah, pas kami buka itu dia ada tekanan yang keluar sedikit dari dalam sininya. Terus itu, dan ini mengalami fermentasi, yaitu gula menjadi alkohol, karena ya baunya ini sangat berbeda dengan yang kami taruh di dalam kulkas. Baik Bu, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih Bu, mohon maaf jika ada kata yang kurang tepat. Ibu, saya akan menjelaskan perubahan sirup yang saya buat bersama teman saya, yaitu Ivana. Perubahan sirup yang terjadi di dalam kulkas dan di ruangan terbuka. Jadi pertama saya akan menjelaskan yang di dalam kulkas terlebih dahulu. Di sini sirup yang dalam kulkas ini bertahan selama 5 hari atau bisa lebih, karena jika ditaruh dalam kulkas akan memperlambat penumbuhan jamur serta suhu ruang dalam kulkas. Membuat sirup tetap harum dan tidak bau atau mengubah bentuk awalan sirup. Di sini sirupnya sama saja seperti waktu pertama kali dibuat. Lalu saya akan menjelaskan di ruangan terbuka. Di sini sirup yang berada di ruangan terbuka saya menunggunya selama 1-2 hari saja, karena sirup sirsaknya sudah mengalami perubahan, seperti aroma yang sudah berubah menjadi bau, kemudian basi, bentuknya juga berubah, ada seperti gumpalan lendir di atasnya. Contohnya seperti ini. Dan di bawahnya ada sedikit cairan. Ini Bu. Kemudian ketika kami
membuka tempatnya ada sedikit tekanan yang keluar. Tekanannya itu seperti ada gumpalan di atas sininya. Dan terjadi fermentasi yaitu gula menjadi alkohol. Sekian dari saya, Bu. Mohon maaf. Selamat siang.